Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, kita masuk ke surat yang baru, surat ke-10 Yunus. Kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatu kitabil hakim. Alif lam ra ini adalah huruf-huruf yang mengawali beberapa surat dalam Al-Quran yang disebut huruf muqatta'ah. Kita sudah bahas ini. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat Alkitab. Alkitab ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah mengatakan kitab ini adalah Quran. Pendapat yang lain mengatakan kitab ini adalah kitab-kitab yang sebelumnya seperti Taurat, Zabur. Tapi pendapat yang pertama lebih kuat daripada pendapat yang kedua. Al-Hakim yang mengandung hikmah, di mana di dalamnya mengandung hukum yang jelas dan ajaran-ajaran yang mengikat manusia. Akana linnasi ajaba. Apakah patut manusia itu heran? Apakah ada yang aneh? An auhayna ila rajulin minhum bahwa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka. Wahyu adalah suatu proses penyampaian informasi dari Allah sebagai pencipta langit, bumi, dan makhluk di dalamnya kepada seseorang manusia, yang bukan hal yang jamak terjadi, tetapi hanya case-case yang khusus saja. Jadi, apakah patut manusia itu heran kalau kami itu mewahyukan Quran dan hikmah kepada seorang laki-laki di antara mereka? Apakah itu benda yang aneh? Maksud dari ayat itu. An angdirin nasa, agar ia memberi peringatan kepada manusia. Mubasysyirin ladzina amanu, dan membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahwasanya mereka punya kedudukan yang tinggi di sisi Rabbihim, Rabb mereka yang menciptakan mereka, merawat mereka. Qalal kafiruna inna hadza lasakhirun mubin. Kemudian berkata orang-orang kafir itu, sesungguhnya ini sungguh sihir yang nyata. Jadi orang-orang kafir, mereka tidak belajar dari sejarah bahwa adanya nabi-nabi bukan yang pertama kali, bukan hal yang aneh. Mereka menolak karena apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Jadi inilah kenapa terjadi penolakan dari orang-orang kafir ini terhadap Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam.
inna rabb inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya Rabb kalian, zat yang menciptakan kalian, memberi rezeki kepada kalian, adalah Allah. Allah yang patut disembah. Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi ada banyak langit, bukan cuma satu. Yang pertama 2 sampai 7. Fi sittati ayyam. Dalam Allah menciptakan langit-langit dan bumi ini dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah dia menuju di atas ars. Yudabbiru amra. Jadi zat ini dia mengatur segala urusan, menentukan qadar, kapan manusia hidup, apa yang akan dijalaninya dalam hidup, kapan manusia itu mati, semuanya diatur oleh Allah. Ma min syafi'in illa min ba'di idnih. Dan tidak ada seorang pemberi syafaat pun kecuali setelah mendapat izinnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena orang-orang kafir, mereka mengakui bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Mereka tahu itu karena mereka adalah anak keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka dapat informasi itu. Mereka tahu Allah itu ada di atas, tetapi mereka fail dalam hal mereka mencari zat lain yang mereka sembah, dan mereka beranggapan bahwa zat itu akan memberi syafaat, akan menjadi syafaat, akan nanti di akhirat akan menolong mereka untuk mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah. Jadi konsepnya itu. Dzalikumullahu rabbukum. Demikianlah Allah Rabb kalian. Fa'buduhu. Maka sembahlah dia. Afala tadhakkarun. Maka apakah tidak kamu mengambil pelajaran? Baik teman-teman, sampai situ dulu Yunus 1 sampai 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.